Saya akan eh, mencoba mengatasi problem dari anggrek ini. Jadi ini anggrek eh, Dendrobium Indonesia Raya Red. Nah, ini ada problem. Jadi setelah kita dari awal beli, kemudian kita tidak tidak merubah dari media itu. Jadi media itu langsung kita taruh di pot, kemudian di sampingnya kita tambahi media. Ternyata setelah beberapa saat itu pertumbuhannya kurang bagus, akarnya tidak jalan, kemudian dari akar-akarnya ini nampak akarnya putih-putih. Untuk yang akar hijau tinggal sedikit, kemudian daunnya berjamur, kemudian untuk batang akarnya sudah agak keriput. Nah, kita akan sebelum terlambat, kita akan coba atasi biar dia bisa tumbuh lebih sehat. Tadi langkah awal itu saya lepas dari medianya, yang medianya itu berupa moss hitam yang padat. Itu kita lepaskan satu persatu, kemudian setelah itu kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih, kemudian kita rendam sebentar dengan larutan fungisida. Saya akan coba tunjukkan untuk larutan fungisidanya. Saya menggunakan separuh sendok teh untuk separuh baskom. Jadi kita tuang di dalam baskom, kemudian kita campur-campur. Setelah itu kita akan siapkan tanamannya untuk berendam sebentar. Jadi tanaman yang sudah kita bersihkan, kemudian kita coba untuk daun-daun, apakah daun-daun yang masih bisa diselamatkan tetap kita pertahankan, namun yang sudah terlalu parah jamurnya, mungkin untuk amannya biar nggak menulari daun yang lain, itu akan saya potong. Di sini akan saya potong akar-akar yang sekiranya sudah tidak produktif lagi. Jadi akar-akar yang sudah kosong dan terlihat dari warnanya yang putih, kalau dipegang itu tidak ada isi, itu kita potong. Kemudian dari daun-daun yang sudah terlalu banyak jamurnya kita potong juga untuk mengamankan agar daun yang lain tidak terkena kutu daun. Saya potong, jadi jangan terlalu sayang dengan yang memang sudah ada penyakitnya. Jadi lebih baik kita hilangkan untuk mendapatkan daun baru yang lebih sehat. Kita potong. Ini akarnya sudah saya potong, saya sisakan untuk akar-akar yang masih dimungkinkan untuk kembali sehat. Kemudian daun-daun kita gunduli. Nggak apa-apa kita korbankan untuk daun-daun yang kurang sehat, biar energi dari makanan yang kita kasihkan itu fokus untuk pemulihan kesehatan dari anggrek itu. Jadi setelah kita potong-potong, kemudian kita cuci di dalam larutan fungisida. Jadi cara nyucinya itu bukan seperti nyuci pakaian ya, tapi kita guyur-guyurkan, kemudian kita semacam kita rendam, namun tidak terlalu lama. Setelah
semuanya kena cairan fungisida. Ini jadi daun-daunnya juga kita guyur dengan larutan fungisida, akar-akarnya, agar jamur yang barangkali menempel di dalam akar, menempel di permukaan akar itu biar bisa mati, kemudian akar juga bisa tumbuh sehat. Jadi intinya janganlah kita menyayangkan bunga yang daun yang berpenyakit, tetap kita pertahankan, namun itu beresiko untuk kesehatan dari anggrek itu sendiri. Ya, setelah kita rendam sejenak dengan larutan fungisida, kita akan tiriskan dengan posisi terbalik untuk beberapa saat sampai larutan fungisida itu benar-benar menetes semuanya, jadi agak kering gitu. Sambil menunggu keringnya anggrek yang tadi kita kasih fungisida, kita siapkan nutrisi untuk booster dari anggrek yang sakit tadi, yaitu saya menggunakan pupuk organik cair dengan takaran 1 tutup ini. 1 tutup, kita siapkan 1 tutup. Kita tuang ke dalam 5 liter air bersih. Pupuk organik cair ini dari limbah rumah tangga, khususnya sampah sayuran dan buah-buahan. Kebetulan bulan ini lagi musim buah jambu yang pada rontok gitu, kita jadi produksinya lebih bening karena dominan dari sampah buah. Kemudian kita tambahkan dengan larutan B1, itu 1 tutup juga. 1 tutup kita tuangkan, kemudian kita campurkan. Setelah ini campur dari anggrek tadi, kita rendam sejenak, ya 5 menit, atau kalau kondisinya memang sudah benar-benar misalnya punya masalah dehidrasi, bisa lebih lama lagi, nggak apa-apa. Kita akan ambil anggreknya dulu. Ini anggrek yang tadi sudah dikasih larutan fungisida, kita rendam ke dalam nutrisi untuk tanaman anggrek. Mudah-mudahan nanti cukup mendongkrak dari kesehatan dari anggrek itu sendiri. Sambil menunggu anggreknya ini direndam, kita siapkan medianya. Ini media, kita pakai media seadanya. Jadi ini sebenarnya media yang tadi sudah dipakai. Jadi media yang sudah dipakai kita bisa pakai ulang biar nggak terlalu banyak pengeluaran. Jadi kita coba sterilkan. Nah, di sini saya rendam dengan larutan fungisida yang tadi habis buat merendam anggreknya. Saya rendam, saya taruh di dalam baskom. Jadi ini saya taruh di dalam baskom. Jadi ini saya taruh di baskom, perendaman seperti ini. Kita rendam beberapa saat, biarkan jika ada jamur ataupun bakteri pengganggu bisa mati. Kita tinggal dulu untuk mempersiapkan yang lainnya. Setelah dirasa cukup, kita ambil anggreknya, kemudian kita siapkan media tanamnya. Saya menggunakan pot yang lubang-lubang. Kemudian media tanam yang tadi sudah direndam di dalam larutan fungisida itu kita taruh di dalam medianya, di dalam potnya,
Di sini saya menggunakan kulit pakis, ditambah juga dengan arang. Kemudian posisi menanam itu dari akar-akar ini tetap terlihat biar dia bisa bernafas bebas, jadi jangan ditimbun dengan media. Namun bagaimana caranya biar posisi dari anggrek ini stabil, biar nggak goyah-goyah. Kemudian di posisi mana kita menanam anggrek di dalam pot itu kita lihat dari karakter dari anggrek ini. Jadi ketika anggrek itu ujungnya ada di sebelah ujung, ketika anggrek itu tunasnya ada di sebelah sini, kita nanamnya ini tidak di posisi tengah. Ketika tunas ada di sebelah kanan, kita menanam posisi mepet di sebelah kiri. Jadi dia akan, karakternya nanti akan bertambah terus tunasnya dari sisi yang sama. Jadi ketika nanti dia bertumbuh, maka dia akan nyaman karena dia tidak terhimpit oleh dinding dari pot ini. Jadi kita ambil posisi di pojok kiri agar tunas-tunas itu bebas untuk bertumbuh. Kita siapkan medianya, kita ambil dari yang sudah direndam tadi. Ini sudah direndam, nggak harus ditiriskan karena nggak apa-apa, ini adalah cairan nutrisi seperti ini. Kemudian untuk besarnya dari media ini, untuk pot itu kita sesuaikan dengan ukuran. Jadi ketika dia ukurannya seperti ini, jangan memakai yang terlalu kecil atau jangan juga memakai yang terlalu besar. Kalau terlalu kecil pertumbuhannya terganggu, kalau terlalu besar itu kita pemberian nutrisinya jadi kurang efektif. Kemudian dari akar-akar sendiri jadi rasanya kurang begitu nyaman. Kita lanjutkan sampai selesai untuk penanaman ini. Untuk menopang agar anggrek itu tetap stabil, dia nggak goyah-goyah, karena semakin dia sering goyah itu ada semacam ketidaknyamanan atau lebih ekstrimnya bikin anggrek itu stres. Maka kita topang dengan tali. Saya menggunakan tali kawat yang saya beli di toko elektronik. Jadi kawat ini ada lapisannya, jadi ada lapisan plastiknya. Ini tidak melukai dari pohon anggrek itu sendiri. Kita ikatkan dengan posisi yang kira-kira dia nyaman, kemudian kita hubungkan dengan lubang yang ada di pot, lubang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi dengan seperti ini dia akan lebih stabil, tidak goyang-goyang. Jadi berbeda dengan tanaman anggrek tanah ataupun tanaman dengan media tanah yang kita bisa menyetabilkan dengan kita tutup bagian bawahnya dengan media tanah. Namun ini sengaja tidak kita tutup dengan media karena biar akar-akarnya itu dia memperoleh nutrisi dari udara luar. Jadi nitrogen yang dibawa oleh angin itu akan membantu dia mempercepat proses dia untuk bisa tumbuh lebih sehat. Seperti itu kita akan sempurnakan. Demikian ilmu yang bisa saya sharingkan. Jadi sebenarnya bukan ilmu ya, semacam pengalaman saja. Mohon jika ada yang perlu disempurnakan, silahkan diinformasikan lewat komen, karena saya juga belajar, saya tidak mempunyai ilmu khusus anggrek, jadi kita hanya mencoba dan terus mencoba, yang jelas didasari oleh cinta dengan tanaman anggrek. Setelah kita tuang di dalam nutrisi,
kita tuang di dalam pot. Kita udah posisinya sudah seperti ini, jadi kita taruh dalam media, akarnya tetap terlihat. Kemudian sisa dari nutrisi tadi kita taruh di dalam sprayer. Nah, kita spray untuk pagi dan malam hari. Kalau saya malam hari karena kebetulan kerja sampai sore, jadi kita ininya di malam hari. Nah, untuk spray sendiri itu tidak hanya di akar, karena sebenarnya anggrek itu penyerapan nutrisinya lewat akar hanya 20%, 80%-nya lewat stomata daun. Jadi daun bagian bawah kita spray seperti ini, kita spray. Untuk booster itu kita pagi dan malam. Namun nanti kalau sudah sehat cukup 2 atau 3 hari sekali sudah sangat memenuhi kebutuhan dari anggrek itu sendiri. Nah, demikian sedikit ilmunya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita makin sayang dengan tanaman, makin sayang dengan lingkungan, sehingga lingkungan ini semakin terjaga. Terima kasih.